Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badar TV? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang diuji kesehatannya, mudah-mudahan lekas diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya Dita Ruspendi kembali hadir menjumpai Anda pemirsa. Because it's time to talk. Karena ini waktunya kita untuk membicarakan hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Nah pemirsa, di era digital seperti saat ini, industri penyiaran dituntut untuk fleksibel ya dalam menyediakan konten-konten kreatifnya. Namun kadang yang namanya fleksibilitas, kreativitas itu lekat kaitannya juga dengan yang namanya konten-konten yang justru mengedepankan kepentingan individual atau kelompok tertentu. Nah, tapi negara kita ini kan negara yang menjunjung konstitusi ya pemirsa ya, dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Pancasila dan lain-lainnya. Untuk itu segala dinamika harus diimbangi dengan sistem pengawasan, regulasi, dan juga pengembangan yang tentunya adaptif. Nah, untuk masalah regulasi dan juga sistem pengawasan ini, sebaiknya kita langsung bicarakan saja ya bersama narasumber istimewa kita kali ini. Alhamdulillah sudah hadir di studio Badar TV. Terima kasih. Saya mau menyapa dulu ada Kang Adiana Slamet di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Danita. Pak Ketu ini mah. Siap. Ketua KPID Jawa Barat juga. Sudah hadir juga di sini ada Pak Dipa, Pak Sudama Dipa Wikarta, Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Alhamdulillah. Kita. Terima kasih. Aduh, dipanggil ini. Kalau begitu saya panggil Akang. Oh, alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat walafiat. Keluarga sehat ya, Kang Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kita mau membahas yang namanya peran strategis KPID untuk penyiaran di Jawa Barat tentunya, karena KPID Jawa Barat. Nah, saya mau tanya ke Kang Adi dulu, Kang Adi, peranan KPID dalam hal pengawasan dulu deh, pengawasan konten, karena sejauh ini konten semakin beragam ya, era digital, kemudian kreativitas, fleksibilitas dari lembaga-lembaga penyiaran juga sekarang semakin meningkat, semakin beragam juga. Sebenarnya peran KPID di mana sih dalam pengawasan itu, seperti apa sejauh ini? Iya, ini tadi ya Teh Dita bilang ya bahwa negara ini adalah negara demokrasi konstitusional yang semuanya diatur dalam regulasi. Nah, kami ini ada karena menginginkan kan dua ruhnya kan dua ya, Teh Dita. Jadi diversity of owner dan diversity of content. Nah, permasalahan pengawasan isi siaran ini kan memang agak complicated ya, complicated banget, karena kenapa di Jawa Barat ini kan ada 437 lembaga penyiaran ya, baik TV maupun radio. Nah, belum lagi misalkan kita menyambut analog switch off, pasti ada penambahan lembaga penyiaran ya. Nah, sejujurnya kami sebenarnya berikhtiar betul untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat dengan mekanisme yang kami punya, dengan regulasi yang kami punya, kan kayak gitu ya, bahwa yang harus kita selamatkan ini, karena Jawa Barat ini penduduknya hampir menembus 50 juta jiwa gitu ya, itu kebanyakan usia muda, kan kayak gitu, dan memang generasi-generasi muda ini kan harus diselamatkan dari tontonan yang kemudian tidak mencerminkan value ya, nilai kejawabaratan, kan kayak gitu. Maka sebenarnya yang kami inginkan ini bahwa lembaga penyiaran ini menyuguhkan program siaran yang baik ya, yang inovatif, yang inspiratif, kan kayak gitu ya, sehingga memang kami juga diamanati oleh Pak Gubernur, selain amanat Undang-Undang 32 dan P3SPS itu, bahwa lembaga penyiaran itu tidak hanya
berbicara rating ya, punten saya bilang gitu maksudnya, tapi kemudian harus berbicara juga kualitas tontonan yang disiarkan ya, Teh Dita ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini Kang Adi kan tadi bicara soal ada 430-an lembaga penyiarannya yang menyediakan ragam macam konten ini. Saya jadi penasaran juga nih, kenapa harus diawasi? Pasti ada laporan juga ya. Sejauh ini Kang Dipa sudah ada berapa banyak laporan dari masyarakat atas konten-konten yang tidak sesuai dengan hal yang sudah dijelaskan oleh Kang Adi tadi? Ya, terima kasih Neng Gita. Sampai bulan Agustus ini sudah ada 137 temuan ya, pelanggaran. Jadi ada 137 temuan pelanggaran dari berbagai lembaga penyiaran, baik itu radio maupun televisi, dan itu yang merupakan pelanggaran yang kami proses. Karena selain itu ada juga pengaduan-pengaduan lain, kemudian kami angkat ke pleno, tetapi kalau di pleno dinyatakan ini belum memenuhi unsur pelanggaran, ya tidak kami lanjutkan. Nah ini yang dilanjutkan itu 137. Jadi kalau jumlahnya itu bisa lebih banyak sebenarnya itu. Gitu. Karena kami juga harus benar-benar selektif, harus benar-benar melihat apakah pengaduan ini benar-benar dianalisa, apakah ada pelanggarannya sesuai dengan regulasi yang ada. Gitu. Jadi tidak asal ada yang mengadu langsung kami proses, tidak gitu. Kami ada tim analis di KPID Jawa Barat untuk melihat, memastikan apakah benar ini merupakan pelanggaran gitu. Sesuai dengan unsur pelanggaran. Iya, betul. Itu ya, sesuai dengan aturannya. Saya jadi penasaran, unsur pelanggarannya apa aja sih? Kalau yang paling banyak itu memang perlindungan terhadap anak-anak. Yang pertama itu. Yang kedua masalah klasifikasi usia. Jadi klasifikasi usia itu di KPID itu kan ada yang P untuk prasekolah, usia A untuk anak sekolah sampai 13 tahun ya, 7-13, terus kemudian ada remaja 13 sampai 18 dan 18 tahun ke atas untuk dewasa. Nah, pelanggarannya itu yang saya maksud klasifikasi usia itu banyak sekali tayangan-tayangan yang di televisi misalnya, di televisi ditayangkan sebelum jam 23, padahal itu mestinya masuk ke 18 tahun ke atas dan harusnya di atas jam 23. Nah itu maksudnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu dari klasifikasi usia, karena klasifikasi usia itu sudah disertai dengan jam tayangnya gitu. Yang ketiga ini masih boleh dijelaskan ya? Mangga. Ya. Yang ketiga itu ada juga masalah perlindungan privasi ya, ini masalah pribadi, apa yang diumbar-umbar gitu baik itu di media visual, audiovisual atau audio maksud saya. Kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik. Nah itu. Jadi seringkali ada tayangan yang memang menjadi perhatian publik, itu kami akui, tetapi sesuatu hal yang menjadi perhatian publik itu tidak berarti menjadi kepentingan publik. Nah itu ya yang anggaplah gitu yang menjadi temuan-temuan paling banyak di KPID Jawa Barat. Gitu. Itu Teh Gita. Sejauh ini berarti upaya apa ya sudah dilakukan Kang Adi atas laporan-laporan tersebut, kemudian tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh KPID sejauh ini seperti apa? Iya, karena kami ini adalah regulator Teh Dita yang harus berpegangan pada regulasi itu maksudnya. Kan yang pertama amanat Undang-Undang 32 dan P3SPS itu ketika ada aduan itu kami wajib menindaklanjuti ya. Nah, ketika ada aduan itu masuk ke KPID Provinsi Jawa Barat, nanti masuknya ke bidang pengawasan isi siaran ya. Lalu di bidang pengawasan isi siaran itu dianalisis oleh tim gitu, Teh Dita. Lalu masuk ke rapat bidang clear gitu, maksudnya ada indikasi ya pelanggaran, lalu naik ke rapat pleno, di situ ada perdebatan apa segala macam.
Nah, ketika misalkan kalau lembaga penyiarannya sistem siaran jaringan gitu, yang induknya di Jakarta, karena itu kan bukan wilayah kami ya, maka kami akan meneruskan itu ke KPI pusat. Jadi tergantung misalkan pelanggarannya ya. Apakah memang misalkan di P3SPS itu kan memang administratif tuh ada teguran tertulis 1, 2, 3 kan gitu ya. Pembatasan jam tayang, penghentian jam tayang kan gitu. Lalu KPI atau KPI ya merekomendasikan ke Kominfo untuk pencabutan izin ya di kementerian itu. Nah, itu yang kemudian menjadi proses ya ketika ada publik atau masyarakat Jawa Barat gitu yang mengadu ke kami. Dan jumlahnya lumayan banyak ya. Tedita tadi disebutkan sama Kang Dipa tadi ya, 137 itu ya. Dan aduan-aduan itu memang kebanyakan ya tadi perlindungan anak ya, masalah privasi dan yang lain-lain gitu. Pengaduannya itu disampaikan lewat apa? Kebanyakan lewat WhatsApp ya. WhatsApp, ada yang di Instagram, ada yang di Twitter ya, ada yang di Facebook, atau ada yang kirim surat ya Dita. Jadi kan aduan itu kan harus jelas ya. Maksudnya harus jelas itu namanya siapa, pengadunya kan kayak gitu ya, programnya apa, hari apa, jam berapa, misalkan durasi kan kayak gitu ya, dan yang lain-lain. Ini yang kemudian karena kami juga kan sebenarnya di pasal 8 ya, Tedita, pasal 8 ayat 3 ya, kami juga mengatur persaingan yang sehat. Jadi jangan sampai kan gini ya, jangan sampai kami gitu, regulator di bidang penyiaran gitu, mewadahi aspirasi masyarakat di bidang penyiaran dijadikan alat ya oleh kelompok-kelompok tertentu gitu untuk memukul media yang kemudian menjadi pesaingnya. Makanya tadi Kang Dipa bilang bahwa kami ini memang selektif betul untuk menganalisis bahwa apakah memang aduan ini misalkan kalau masuk ke kita ya itu betul atau memang ini ada indikasi untuk saling menjatuhkan. Nah, makanya kami tidak sembarangan untuk mengeluarkan policy gitu, mengeluarkan kebijakan gitu maksudnya untuk menindaklanjuti itu. Dan kami Tedita ya, periode kami gitu, ini tidak hanya melakukan surat menyurat ya ke KPI pusat. Jadi bahasa kami kan kami sering melayangkan surat cinta Tedita. Jadi untuk KPI pusat ini untuk menindaklanjuti ya. Kami juga melakukan kajian Tedita karena kehati-hatian kami ya. Kami kalau ada permasalahan yang luar biasa tanda kutip gitu maksudnya, kami melakukan kajian dengan pakar ya komunikasi gitu maksudnya untuk mengkaji bahwa apakah memang apa yang kemudian kami bahas di rapat pleno itu memang satu frame ya dengan pakar. Dan memang kebanyakan ketika kami undang, kami diskusi gitu maksudnya ya alhamdulillah pakar bahasa kami satu garis ya untuk permasalahan-permasalahan yang kami kaji itu. Dan setelah itu kami juga melakukan press release Tedita. Jadi supaya publik tahu ya. Ini kami ada ini kerja kami gitu maksudnya. Hal-hal yang kemudian menjadi isu-isu sensitif ya di publik kami suguhkan di media dan tembusan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dan Diskominfo Jawa Barat Tedita. Jadi setiap apa yang kemudian kami keluarkan ya kebijakan itu. Kalau saya scrolling ya di Instagram, Kang, banyak sekali yang bicara seperti ini kurang lebih ya, empok neti nih ya, netizen, lidahnya tajam-tajam. Aduh KPI kemana aja gitu. Kenapa baru sekarang sih netizen udah mencak-mencak aja baru ya? Setiap kali ada hal yang berbau pelanggaran seperti itu. Ada yang mau diklarifikasi. Misalnya KPID itu pengawasannya dari sebelum tayang, setelah tayang atau seperti apa sih sebenarnya? Ya kan
kami ini banyak ya, ini punten ya, saya bilang bahwa masyarakat ini belum paham ya kerja KPI atau KPID. Kami ini mengawasi ini program siaran yang sudah tayang. Jadi kalau sebelum tayang itu kalau film di lembaga sensor film ya, termasuk di Blur kan gitu ya, itu bukan wilayah kami, itu adalah apa namanya wilayahnya LSM. Sudah beda kamar gitu ya. Betul. Kita akan lanjutkan bincang seru kali ini pemirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami.